Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan juri serta penyelenggara pidato yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya membawakan satu pantun. Pergi ke masjid bertemu muazin, jangan lupa bersalaman. Perkenalkan, saya Abdullah Faris Muhtadin dari PKPM Ibadur Rahman. Alhamdulillah, dalam kegiatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul tentang meraih cahaya Islam bersama Al-Quran. Fenomena Islam KTP saat ini menjadi salah satu topik perbincangan yang sering didengar oleh telinga kita. Islam KTP juga orang yang beragama Islam seperti kita, tetapi ilmu agama yang dimilikinya tidak memadainya sehingga tidak menjadikannya seorang muslim yang baik, sehingga semakin luntur dan hilang karena tidak dipelajari dan dipraktekkan. Islam KTP juga orang yang melaksanakan ibadah hanya karena kewajiban, bukan semata-mata melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hikmah yang bisa diambil dari ibadah tersebut, sehingga walaupun ia sudah beribadah, ia tetap akan melakukan perbuatan dosa dan tercela. Berangkat dari fenomena ini, maka bersyukur adalah kewajiban bagi setiap muslim, terutama yang Allah jadikan seorang muslim kafah. Bagaimana caranya menjadi seorang muslim yang kafah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aminu billahi wa rasuli wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, cahaya penerang jalan menuju kebahagiaan. Berjalan di bawah cahaya hidayah adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, tenggelam dalam kesesatan adalah sebuah bencana. Cahaya yang akan menuntun hambanya dalam kebahagiaan dan keselamatan adalah cahaya iman dan cahaya Al-Quran. Yang keduanya telah dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya, dahulu engkau Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa pula iman. Namun kami jadikan hal itu cahaya yang dengannya kami jadikan petunjuk bagi hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Al-Quran juga mengandung nasihat dan peringatan bagi setiap umat manusia. Artinya semua yang di dalam Al-Quran adalah nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang dapat membentuk kepribadian manusia dari dahulu hingga zaman sekarang. Di dalam Al-Quran juga mengandung hukum-hukum dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, serta hukum halal dan haram, ganjaran pahala dan siksaan di dunia dan di akhirat, serta keyakinan-keyakinan dan berita-berita yang benar. Namun Al-Quran tidak serta-merta kita dapatkan hanya karena membacanya, tetapi terkandung kita mengandung maknanya, yakni makna Al-Quran. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hal itu, maka ia akan dapat membedakan kebenaran dan kebatilan secara jelas dengan hatinya, sebagaimana ia dapat membedakan antara siang dan malam hari. Maka syarat dalam menghafalkan kandungan Al-Quran adalah memasukkan Al-Quran ke dalam hati. Orang-orang yang hati mereka hidup dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kenikmatan ketika ia mendengar lantunan-lantunan dan bacaan-bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, ya tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, yakni jalan yang engkau beri nikmat, bukan pula jalan yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 6-7. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga pidato yang singkat ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin semangat dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.